Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Rawdatul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayah, kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas Kitabul Jami' dari Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas hadis tentang menghargai makanan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar seseorang ketika dia selesai makan, dia tidak meninggalkan sisa makanan di tangannya, tapi hendaknya dia habiskan. Demikian juga apabila ada makanan yang terjatuh, maka hendaknya dia buang bagian yang kotor, kemudian dia makan sisanya yang masih bersih. Demikian penghargaan terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ini pelajaran kita yang terakhir. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang adab-adab menyampaikan salam. Di awal pertemuan, ya, saat kita membahas kitab ini, kita telah bahas hadisnya Abu Hurairah tentang hak, ya, seorang muslim yang hendaknya ditunaikan oleh muslim lainnya. Hakul muslim alal muslim sittun. Karena Nabi SAW, hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Di antaranya, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau bertemu dengannya, maka sampaikanlah salam kepadanya. Jadi kita diperintahkan untuk memberikan salam kepada saudara kita sesama muslim. Itu merupakan hak dia sebagai seorang muslim. Apabila bertemu dengan saudaranya, maka diberi salam. Dan juga Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, beliau mengatakan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Ya, kalian itu tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian itu beriman. Wala tu'minun, ya, hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian itu beriman sampai kalian itu saling mencintai. Lalu kata Nabi SAW, ya, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidakkah kalian ingin aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Jadi Nabi itu mengatakan kita itu tidak akan masuk ke dalam surga tanpa keimanan. Dan kita tidaklah sampai kepada derajat keimanan yang sempurna sampai saling mencintai antara sesama mukmin. Ya, jadi seorang mukmin itu harus mencintai saudaranya sesama mukmin, dan tidak akan muncul, ya, kata-kata Nabi SAW, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang akan membuat kalian itu saling mencintai? Apa yang akan membuat kita saling mencintai, Bapak dan Ibu? Kata Nabi SAW, afshus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi ini perkara yang akan membuat kita saling mencintai. Ketika bertemu dengan saudara kita, ya,
kita menebar salam, assalamualaikum. Kemudian orang yang diberi salam menjawab waalaikumsalam. Maka inilah yang akan menimbulkan rasa cinta antara sesama muslim. Makanya mungkin kerenggangan-kerenggangan yang ada di antara kita itu bisa hilang dan bisa kembali merekat dengan mengucapkan salam. Kenapa? Karena salam itu adalah ekspresi cinta. Mengucapkan salam itu merupakan ekspresi kecintaan. Karena salam itu sesungguhnya adalah doa. Kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Ketika ada orang yang tidak kita kenal kemudian mengucapkan salam, menunjukkan bahwa dia mencintai kita, dia mengucapkan kebaikan kepada kita, mengucapkan doa kebaikan untuk kita. Para ulama menjelaskan apa sih makna salam. Ucapan kita assalamualaikum, itu kata para ulama ada dua tafsiran, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Makna dari assalamualaikum. Tafsiran yang pertama, assalam itu maknanya adalah keselamatan, salamah. Jadi ketika orang itu mengucapkan salam kepada saudaranya, assalamualaikum, itu maknanya adalah keselamatan atas dirimu. Dia mendoakan, semoga engkau mendapatkan keselamatan. Ini kan ekspresi kecintaan, ya enggak? Kita didoakan biar selamat. Ya, jadi assalamualaikum artinya semoga keselamatan engkau dapatkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga rahmat dari Allah dan keberkahan. Sehingga hilanglah ketika seseorang mengetahui makna salam dan dia diberikan salam oleh saudaranya, hilang friksi-friksi yang ada pada diri mereka. Kenapa? Orang ini benar-benar mencintai saya dan dia memberikan doa keselamatan. Demikian juga mendoakan rahmat dan keberkahan Allah kepada saya. Maka kemudian kita menjawab juga karena dia sayang kepada kita, mengucapkan salam kepada kita, kita balik mendoakan dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini makna yang pertama, bahwa assalamualaikum itu maknanya adalah keselamatan atas diri kalian. Makna yang kedua kata para ulama, assalam itu merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu kan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Dan di antara nama Allah itu adalah Assalam. Ya, yang Maha memberi keselamatan. Maka ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, maknanya apa? Semoga Allah yang memberi keselamatan senantiasa menjagamu. Jadi kita mendoakan agar Allah menjaga saudara kita. Ya, sehingga mau ditafsirkan dengan makna apapun di antara dua makna ini, makna salam adalah doa yang baik, keselamatan atas diri kalian, atau semoga Allah Subhanahu wa taala assalam, ya, menjaga dirimu. Ya. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau ingin tumbuh rasa cinta di antara kita, coba tebarkan salam. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan 3 hadis ya, yang berkenaan dengan adab-adab menyampaikan salam. Kita baca dulu hadisnya, kemudian kita jelaskan apa saja adab-adab yang perlu diperhatikan oleh seseorang saat memberikan salam kepada saudaranya, demikian juga saat membalasnya. Hadis yang pertama, qala rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah lewat pembahasan tentang biografi Abu Hurairah. Abu Hurairah, ya, nama asli beliau diperselisihkan oleh para ulama, namun pendapat yang paling kuat bahwa nama asli beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin, ya, Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu masuk Islam itu setelah perang Khaybar. Ya, beliau masuk Islam setelah perang Khaybar, kemudian beliau senantiasa bersama dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam kemanapun Rasulullah pergi. Sehingga wajarlah kalau Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan ketika itu para sahabat Al-Muhajirin sibuk dengan perdagangan mereka,
dan sahabat Ansar sibuk dengan pertanian mereka. Adapun aku senantiasa mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh kondisi perutku. Artinya ketika lapar maupun kenyang, dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wajar ada orang-orang yang mungkin kita bahasakan ya, mereka para mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, tapi terkadang mereka memiliki ilmu yang lebih luas daripada kita yang sudah muslim sejak dari lahir. Ya, kita lihat ada mu'allaf yang baru masuk Islam 3-4 tahun, tapi masya Allah ada yang berbahasa Arab, yang bisa bahasa Arab, kemudian memiliki hafalan Al-Quran, ya sudah hafal Al-Quran, ya, dan memiliki keluasan ilmu Islam lebih daripada kita. Kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh belajar. Sedangkan kita yang muslim dari lahir kurang semangatnya dalam belajar agama. Ya. Waktu saya belajar di Yaman, ada orang Perancis, ya. Orang Perancis masuk Islam itu pas WTC, ya. Ketika ada peristiwa WTC itu dia masuk Islam, tapi setelah masuk Islam, Bapak dan Ibu rahimakumullah, dia langsung belajar, ya, langsung ke Mesir untuk belajar bahasa Arab. Ini pinternya orang Barat, ya. Mereka lebih terstruktur pola pikirnya. Jadi saya ketika masuk Islam, saya harus jadi muslim yang baik. Kalau jadi muslim yang baik, harus tahu aturan Islam itu seperti apa. Oh, ternyata aturan Islam itu tertulis dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Nah, Al-Quran dan hadis ini dalam bahasa Arab, ya, tertulis dalam bahasa Arab. Maka saya harus tahu bahasa Arab. Jadi untuk menjadi seorang muslim yang baik, saya harus tahu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Arab, saya harus belajar bahasa Arab. Maka pergi dia ke Mesir, belajar bahasa Arab 2-3 tahun. Setelah itu apa? Setelah itu dia berangkat ke Yaman. Ini teman ini tadi, ya, berangkat ke Yaman, ya, sambil belajar agama, menghafal Al-Quran. Jadi wajar, jangan kemudian kita mengatakan, wah kamu tuh baru masuk Islam kok, ya, berapa tahun, saya ini dari lahir, simbah saya muslim, mbah buyut saya muslim. Itu nggak pengaruh, ya, tidak ada korelasinya sama sekali dengan keluasan ilmu. Banyak orang-orang yang dia baru masuk Islam tapi serius belajar agamanya, maka dia memiliki keluasan ilmu yang jauh daripada kita. Demikian juga Abu Hurairah. Abu Hurairah, beliau walaupun masuk Islamnya relatif baru, ya, 4 tahun sebelum Rasulullah wafat, tapi karena dia fokus menuntut ilmu, menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun Nabi pergi, beliau banyak mengambil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, beliau mengatakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, liyusallimis saghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalilu 'alal kathir, muttafaqun alaih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hendaknya yang muda memberikan salam kepada yang lebih tua. Nah, ini urut-urutannya, ya, urut-urutan orang memberi salam. Hendaknya yang muda ini memberikan salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Wal maru 'alal qa'id. Kemudian orang yang berjalan, ya, hendaknya memberikan salam kepada orang yang duduk. Ya, kalau misalnya di jalan ada orang yang sedang duduk, kemudian ada orang yang berjalan. Siapa ini yang duluan memberikan salam? Maka yang duluan memberikan salam adalah orang yang berjalan. Qala wal qalilu 'alal katsir, dan orang yang jumlahnya lebih sedikit memberikan salam kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Jadi misalnya ada 2 rombongan yang berpapasan, yang satu cuma 2 orang, yang kedua 5 orang, maka yang jumlahnya lebih sedikit memberikan salam terlebih dahulu kepada yang banyak. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala wa fi riwayatin li Muslim, dan demikian juga dalam riwayat Muslim terdapat tambahan,
waraqibu 'alal mashi, dan orang yang berkendaraan hendaknya memberikan salam terlebih dahulu kepada orang yang berjalan kaki. Jadi misalnya kita naik motor melewati saudara kita yang berjalan kaki, maka siapa yang memberikan salam terlebih dahulu? Jawabannya adalah orang yang berkendaraan, memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki. Ini hadis yang pertama tentang adab salam, yakni tingkatan-tingkatan salam atau prioritas salam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua. Qala an Ali radhiyallahu anhu qala, ya. Dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan. Nah, Ali ini banyak di antara kita yang sudah mengenal sosok beliau. Ali bin Abi Thalib, ya, ini adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah putra dari paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Jadi kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib. Ini namanya mirip-mirip ya Bapak dan Ibu, kadang kebalik-balik ya. Banyak di antara kita yang kebalik-balik. Itu pamannya Rasulullah itu Abdul Muttalib apa Abu Thalib? Kakeknya Rasulullah itu Abu Thalib apa Abdul Muttalib? Lah komeh podo. Ya. Jadi yang kakek beliau itu Abdul Muttalib. Adapun paman beliau Abu Thalib. Kita ulangi, kakek beliau itu Abdul Muttalib, paman beliau Abu Thalib. Nah, beliau ketika bapaknya meninggal dunia, awalnya diasuh oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Nah, setelah Abdul Muttalib meninggal dunia, Nabi SAW diasuh oleh Abu Thalib, paman beliau. Nah, saat Nabi SAW sudah menikah dengan Khadijah, ya, nah Abu Thalib ini dari sisi finansial dia kondisinya kurang baik ya. Jadi walaupun dia seorang pemimpin kaum, tapi hidupnya sederhana, sehingga anaknya itu dititipkan kepada saudaranya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketitipan Ali. Jadi Ali waktu masih kecil dititipkan kepada pasangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi, beliau dapat wahyu dan mengajak manusia untuk masuk Islam. Ali itu termasuk orang yang awal masuk Islam. Kenapa? Ya, karena Ali tinggal di rumahnya Rasulullah. Saat masuk Islam, kata para ulama, Ali itu baru berusia 10 tahun. 10 tahun sudah masuk Islam. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, beliau menyebutkan bahwa ada beberapa orang yang masuk Islam pertama kali. Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar, kemudian yang kedua adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian yang keempat adalah Zaid ibn Harithah. Ya, ini Zaid ibn Harithah anak angkatnya Rasulullah. Ya. Nah, yang pertama masuk Islam Abu Bakar, ini dari kalangan laki-laki dewasa. Kemudian yang kedua Khadijah, ini mewakili kaum wanita. Kemudian yang ketiga Ali bin Abi Thalib, ini dari kalangan anak-anak. Dan yang keempat Zaid bin Harithah, ini mewakili kaum bekas budak. Karena Zaid dulunya bekas budak, lalu diangkat jadi anak oleh Rasulullah. Jadi ini 4 orang yang pertama masuk Islam. Dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq, dari kalangan wanita adalah Khadijah, dari kalangan anak-anak adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kemudian dari kalangan bekas budak dia adalah Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan Ali radhiyallahu taala anhu ini memiliki banyak sekali keutamaan. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah untuk mengelabui kaum musyrikin, maka Ali ini berbaring di ranjangnya Rasulullah.
Jadi kaum musyrikin ketika itu berencana untuk membunuh Rasulullah, Bapak dan Ibu. Mereka mengumpulkan perwakilan-perwakilan dari seluruh kabilah yang ada di kota Makkah. Tujuannya kalau dibunuh bareng-bareng, maka keluarga Nabi tidak akan berani untuk menuntut balas. Kalau misalnya yang membunuh itu satu kabilah saja, maka nanti akan terjadi peperangan. Keluarganya Rasulullah akan menuntut balas. Tapi kalau dibunuh bareng-bareng, maka keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mampu untuk menuntut balas dan mau tunduk untuk menerima diat, ya, berupa 100 ekor unta. Itu tujuannya kaum musyrikin Quraisy. Nah, mereka mengintai-intai apakah Rasulullah atau Muhammad ini masih di rumahnya atau tidak, diintai-intai. Nah, untuk mengelabui mereka, Rasulullah SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di ranjang beliau. Jadi ketika diintai rumah beliau, seakan-akan Nabi SAW masih berada di rumah. Padahal Rasulullah SAW sudah melarikan diri bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq ke Gua Thawr, ya, bersembunyi di sana selama beberapa hari. Maka ketika kaum musyrikin mendobrak rumah Rasulullah, masuk ke rumah Rasulullah dan ingin membunuh sosok yang sedang tertidur, mereka kaget. Ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, ini menunjukkan Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang sangat pemberani. Bayangkan kalau pedang-pedang itu, ya, orang musyrik nggak ngecek dulu, ya, langsung disabetkan kepada sosok yang ada di atas ranjang, maka Ali akan tewas. Tapi mereka ngecek dulu, oh ternyata Ali, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ali ini sosok yang sangat pemberani. Ya, beliau pernah diangkat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendobrak benteng Khaybar. Jadi benteng Khaybar itu adalah benteng yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Mereka ini yang ikut serta dalam peristiwa peperangan Khandaq. Jadi orang Yahudi ini mensupport orang-orang Quraisy saat melakukan pengepungan terhadap kota Madinah. Maka ketika punya kesempatan, Nabi menyerang mereka. Kenapa kalian ikut serta dalam penyerangan orang-orang Quraisy? Nah, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, lautiyan narayah, ya, rajulan yuhibbullah, ya, wa rasulah, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ya, ketika perang Khaybar itu Nabi mengatakan, besok saya akan berikan panji pasukan ini kepada sosok yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ketika itu para sahabat, mereka sangat berharap untuk diangkat menjadi komandan perang. Kenapa? Karena ada statement dari Rasulullah tadi, saya akan berikan panji pasukan ini kepada sosok yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Para sahabat bukan ingin kepemimpinan, tapi ingin untuk mendapatkan sifat ini tadi. Sifat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga Umar mengatakan, saya tidak pernah berambisi untuk kepemimpinan kecuali pada hari itu. Kenapa? Karena ada statement Rasulullah tadi, orang yang akan mendapatkan panji pasukan, ya, diangkat jadi komandan, ini adalah sosok yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka orang-orang berkumpul, mereka berharap, para sahabat ketika itu berkumpul di hadapan Rasulullah, berharap mereka lah yang ditunjuk sebagai komandan. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu rahimakumullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru bertanya, Aina Ali? Mana si Ali? Kemudian orang mengatakan, huwa yashtaki ainah ya Rasulullah. Kedua mata Ali sedang sakit wahai Rasulullah. Ternyata Ali sedang sakit Bapak dan Ibu. Gak mungkin dia diangkat menjadi komandan kalau matanya sakit. Gimana kalau matanya gak bisa ngelihat? Ayo serang musuh di sana, dia nyuruh serang ke sana. Maka Nabi minta agar Ali dipanggil. Lalu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan an-nafas, yaitu meniup disertai dengan sedikit ludah, ya, ditiupkan kepada mata Ali bin Abi Thalib. Kemudian mata beliau sembuh, ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panji pasukan. 'Alaihi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Ya. Nabi perintahkan dia untuk berdakwah dulu kepada penduduk Khaybar. Ya, kalau mereka mau menerima dakwahmu, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Apabila ada orang yang dapat hidayah melalui tanganmu, Allah bersedia untuk memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, ya, maka yang demikian lebih utama wahai Ali daripada unta-unta merah. Maka benar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya, di bawah kepemimpinan Ali, akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Mereka berhasil mendobrak benteng Khaybar. Nah, Ali bin Abi Thalib, ya, ini termasuk dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah. Jadi ada sahabat yang paling istimewa. Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, ya, beliau membagi derajat para sahabat. Jadi para sahabat itu walaupun mereka semuanya sahabat Nabi, mereka tidak berada pada level yang sama. Ada sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Di antara yang memiliki keutamaan yang paling tinggi itu disebut sebagai al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasul SAW masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali, kemudian yang kelima Thalhah bin Ubaidillah, yang keenam Az-Zubair bin Awam, kemudian yang ketujuh Abdurrahman bin Auf, kemudian yang kedelapan Sa'id ibn Zaid, ya, bin Amr, kemudian yang kesembilan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang kesepuluh adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ini 10 sahabat yang disebut namanya secara berurutan oleh Nabi sebagai penduduk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Thalhah fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'id ibn Zaid fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. 10 orang termasuk Ali bin Abi Thalib. Dan beliau radhiyallahu taala anhu adalah khalifah terakhir dari jajaran Khulafaur Rasyidin. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa para khulafa, yakni Khulafaur Rasyidin yang diberikan petunjuk oleh Allah, ya, itu akan berkuasa di tengah kaum muslimin itu selama 30 tahun. Jadi khalifah yang Rasyid yang diberikan petunjuk oleh Allah itu 30 tahun usia mereka atau masa kepemimpinan mereka. Siapa mereka? Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar meninggal dunia digantikan Umar. Kemudian Umar terbunuh digantikan oleh Utsman. Lalu Utsman terbunuh digantikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan setelah 30 tahun mulailah masuk era kerajaan. Kerajaan pertama yang didirikan ketika itu adalah kerajaan Bani Umayyah. Jadi walaupun disebutkan bahwa Bani Umayyah itu disebut sebagai khalifah kekhilafahan Bani Umayyah, namun sebenarnya sistemnya adalah kerajaan. Kenapa? Karena pemimpinnya itu diwariskan. Begitu bapaknya meninggal dunia, yang jadi raja siapa? Anaknya. Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, yang jadi raja setelahnya Yazid bin Muawiyah. Nah, seperti itu rentang waktu sejarah Islam. Jadi khalifah yang terakhir dari Khulafaur Rasyidin adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini sejarah sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi kita itu kalau belajar hadis tidak hanya belajar hadisnya saja, tapi belajar tentang siapa yang membawa hadis itu. Ya. Kenapa kita perlu tahu siapa yang membawa hadis itu? Agar kita percaya, oh, orang ini bukan orang sembarangan. Para sahabat yang menyampaikan ajarannya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang luar biasa sekali pengorbanannya terhadap Islam. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, yujzi'u anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum. Ya, cukup bagi suatu kelompok apabila mereka sedang berjalan, ya, salah seorang di antara mereka mengucapkan salam. Jadi salam itu bisa diwakili Bapak dan Ibu rahimakumullah. Tidak harus semuanya mengucapkan salam,
tapi cukup ada seorang yang mewakili mereka. Ya, jadi misalnya berjalan 5 orang, kemudian 1 orang sudah mengucapkan salam, yang demikian sudah mencukupi. Qala wa yujzi'u 'anil jama'ah an yarudda ahaduhum. Dan demikian juga yang diberi salam, ketika yang diberi salam itu satu kelompok, maka cukup yang membalas salam 1 orang. Ya, jadi kalau misalnya semuanya mau mengucapkan membalas salam, misalnya ada yang memberikan salam, Assalamualaikum, kita berlima nih. Kalau 5-5-nya mau menjawab Waalaikumsalam, maka itu bagus. Tapi kalau sudah diwakili oleh salah seorang saja di antara mereka yang menjawab Waalaikumsalam, yang demikian sudah mencukupi. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Nah, kemudian hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan juga oleh beliau. Ini kata para ulama, maksudnya dari beliau di sini adalah dari Abu Hurairah, bukan dari Ali, tapi dari Abu Hurairah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Janganlah kalian mendahului orang Yahudi dan orang Nasrani untuk memberikan salam. Artinya jangan Anda terlebih dahulu yang mengucapkan salam kepada mereka. Biarkan mereka yang duluan mengucapkan salam. Wa idza laqitumuhum fi tariq ya fattarruhum ila adyaqihi. Apabila kalian bertemu mereka di jalan, maka desaklah mereka ke tempat yang sempit. Diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para ulama menjelaskan ini, kalau kita ya kaum muslimin itu kuat ya, kita berupaya untuk memojokkan. Jadi jangan buat mereka itu bangga berjalan di tengah-tengah, tapi hendaknya mereka berjalan di pinggir. Kaum muslimin yang berada di tengah ya, untuk menunjukkan izzah ya, menunjukkan ketinggian Islam ya. Jadi kalian jangan di tengah. Ketika seorang muslim ya, ketika kita muslim itu berada dalam posisi yang mayoritas dan kuat ya, jadi dia tidak membiarkan orang-orang ahlul kitab itu menguasai jalan, tapi hendaknya mereka berjalan di pinggir. Cuma untuk menerapkan hadis ini ya, kita perlu mempertimbangkan kemaslahatan ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah ya. Memang demikian aturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika di sana muncul kemudaratan ya, nanti mereka akan protes, kemudian bisa jadi kita intimidasi dan lain sebagainya ya, maka penegakan sunnah ini perlu diperhatikan kembali ya. Tapi hukum asalnya, misalnya kaum muslimin ya tinggal di negeri yang dia bersyariat Islam, kuat Islam di sana, maka orang-orang ahlul kitab ya, mereka tidak boleh menunjukkan izah mereka, kejayaan mereka, enggak. Mereka terpinggirkan, termarginalkan ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ini hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam bab menyampaikan salam. Dari hadis-hadis ini, demikian juga dari hadis-hadis yang lainnya ya, kita bisa menyimpulkan bahwa adab salam itu ada beberapa. Yang pertama adalah hendaknya kita mendahulukan salam saat berkunjung dan sebelum berbicara. Jadi saat bertemu dengan orang lain, baik itu kita mengunjungi rumahnya atau bertemu di jalan, dan ketika sebelum kita memulai pembicaraan, hendaknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Demikian juga ya ketika menyampaikan WA misalnya, ingin ngajak bicara di WA, itu juga disunahkan untuk mengucapkan salam. Nabi SAW ketika mengirimkan surat, beliau mengucapkan salam ya, mengucapkan salam, sehingga disunahkan untuk mengucapkan salam sebelum berbicara. Ada sebuah ibarat dalam bahasa Arab, assalamu qoblal kalam. Salam itu hendaknya didahulukan sebelum seseorang berbicara. Jadi misalnya ketika kita pidato, ketika kita berbicara dengan saudara kita,
ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua di antara adab salam, ya, hendaknya kita menjawab dengan sesuatu yang semisal dan disunahkan untuk menambahnya. Jadi misalnya begini, orang memberikan salam, Assalamualaikum, maka paling minim kita jawab Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau kita diberikan salam, jawab dengan yang semisal Waalaikumsalam. Kalau diberikan salam Assalamualaikum warahmatullah, maka nggak boleh kita cukup menjawab Waalaikumsalam. Tapi paling tidak Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi minimnya itu harus sama. Ya. Apa yang disampaikan kepada kita, kita balas dengan hal yang sama dan disunahkan untuk menambah. Misalnya ada yang mengatakan Assalamualaikum, maka kita balas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu afdal. Tapi paling minim kita menjawab Waalaikumsalam. Dan sebenarnya ucapan salam yang benar itu ya sesuai dengan kaidah pembacaannya itu Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum, kumnya nggak panjang Bapak dan Ibu. Kalau Indonesia itu kan sering bagian akhirnya itu dipanjangkan. Assalamualaikum ya. Coba Bapak dan Ibu lihat tulisan Assalamualaikum itu ada wawnya nggak? Setelah kafnya itu Assalamualaikum nggak ada ya. Langsung mim ya enggak? Ya, alaikum. Assalamualaikum itu sebenarnya yang pas, bukan assalamualaikum, ya. Nah, ketika orang mengucapkan assalamualaikum, maka paling minim kita menjawab waalaikumsalam dan disunahkan untuk menambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya. Apabila kalian diberikan salam penghormatan, ya, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan yang lebih baik. Aw rudduha, atau paling tidak jawab dengan yang semisal. Jadi kita nggak boleh jawab dengan yang lebih sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu kurang tepat. Tapi paling tidak dijawab dengan hal yang semisal. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, Ustadz, kan disunahkan untuk kita menambah. Kalau ada orang yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka boleh gak kita tambah lagi? Ya, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, kemudian wa wus'a rizqih, kita tambahin ya, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu, memberikan rahmat dan keberkahannya serta keluasan rezekimu dan panjang umur dan lain sebagainya, ditambahin. Jawabannya para ulama tidak. Ya, panjang salam itu maksimal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kalau ada orang yang mengucapkan kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka itu sudah maksimal. Jawabannya pun maksimal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu ditambah. Misalnya wa maghfiratah, ya, dan ampunannya nggak perlu. Cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian adab yang ketiga, hendaknya sesuai dengan urut-urutan. Ya, yang mendatangi memberi salam terlebih dahulu kepada yang didatangi. Nah, itu yang pertama, yang datang itu memberikan salam kepada yang didatangi. Kemudian yang muda memberikan salam kepada yang tua. Jadi dalam Islam kita sangat didorong untuk menghormati orang yang lebih tua. Maka ketika memberikan salam, yang muda memberikan salam terlebih dahulu kepada yang tua. Kemudian yang berkendaraan kepada yang jalan, ya, misalnya naik motor atau naik mobil, kemudian berpapasan dengan saudaranya yang sedang berjalan kaki, maka yang di atas kendaraan memberikan salam kepada yang berjalan kaki. Kemudian yang berjalan kaki memberikan salam kepada yang duduk, misalnya lagi jalan di gang, ada yang sedang duduk,
Maka yang sedang jalan memberikan salam kepada yang sedang duduk. Ini para ulama menjelaskan hikmahnya adalah untuk mengajarkan ketawaduan. Ya. Ini ketawaduan, menunjukkan ketawaduan. Ya, kita berada di tempat yang tinggi tidak kemudian merasa bahwa diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Ya, cara menetralisir kesombongan atau ketinggian itu bagaimana? Kita yang lebih dahulu memberikan salam, menunjukkan ketawaduan. Kemudian yang sedikit ya memberikan ya, salam kepada yang banyak. Ini aturan atau urut-urutan memberikan salam. Nah sekarang pertanyaannya, gimana Ustadz kalau misalnya tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan urut-urutan? Misalnya tadi, yang tua berikan salam terlebih dahulu kepada yang muda. Boleh nggak? Berdosa nggak kita? Jawabannya boleh dan tidak berdosa. Hanya saja khilaful aula kata para ulama. Ini menyelisihi sesuatu yang lebih afdol. Yang afdolnya yang muda memberikan salam kepada yang tua. Ya, tapi ketika yang tua memberikan salam kepada yang muda, yang demikian pun tidak mengapa. Hanya saja khilaful afdol, dia menyelisihi sesuatu yang lebih utama. Kemudian di antara adab memberikan salam, hendaknya memberikan salam dengan ucapan yang jelas. Demikian juga ketika membalasnya. Jadi kalau memberikan salam itu yang jelas, assalamualaikum. Dan membalasnya juga sama, waalaikumsalam. Jangan gremeng. Assalamualaikum. Ya. Yang demikian khilaful adab, kurang adabnya. Tapi ketika orang memberikan salam, dia berikan salam dengan ucapan yang jelas. Assalamualaikum. Dan balasannya juga harus jelas. Waalaikumsalam. Kemudian yang kelima, hendaknya salam diberikan kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Ya. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling afdol. Maka beliau mengatakan tut'imut ta'am. Kamu membagi-bagikan makanan, ngasih makan kepada orang lain. Kemudian wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kemudian di antara amalan yang paling afdol adalah engkau memberikan salam, mengucapkan salam baik kepada orang yang kau kenal, demikian juga kepada orang yang tidak kau kenal. Maka hendaknya kita mengucapkan salam ini bukan hanya kepada orang yang kita kenal, tapi kepada orang yang tidak kita kenal. Apalagi kelihatan kalau dia adalah seorang muslim. Misalnya orangnya pakai sarung, pakai peci, ya. Kayaknya nggak ada di antara kita yang akan berpikir, oh ini orang Nasrani, nggak mungkin, ya. Makanya kita melihat ada ciri keislaman pada diri orang tersebut, ya sudah, assalamualaikum. Atau kita lihat ada bekas sujudnya, wah, assalamualaikum. Walaupun kita nggak kenal. Bahkan walaupun kita nggak tahu dia agamanya apa, karena kita misalnya tinggal di lingkungan yang muslim, ya mayoritas muslim, ya sudah kita ucapkan salam kepada dia, ya, walaupun kita tidak mengenalnya. Kemudian di antara adab salam adalah tidak mendahului orang kafir dengan salam. Ya tadi sudah Nabi SAW sudah mengatakan, ya janganlah kalian la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Janganlah kalian mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam memberikan salam. Jadi biar mereka yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Coba salam di sini maksudnya adalah ucapan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Jadi kita nggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada mereka. Tapi bagaimana dengan sapaan seperti selamat pagi atau sugeng enjang dan yang lain ucapan lainnya yang bukan salam? Maka yang demikian diperbolehkan. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim bahwa yang dimaksud tidak memulai salam adalah tidak memulai ucapan assalamualaikum. Tapi ketika mengucapkan sobahul khair misalnya kata beliau, ucapan selamat pagi yang demikian tidak mengapa. Karena itu dalam Islam tidaklah dianggap sebagai ucapan salam. Ucapan salam dalam Islam itu adalah assalamu alaikum. Nah, bagaimana apabila dia memberikan salam kepada kita, maka boleh bagi kita untuk menjawab. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau jawab dengan yang semisal. Jadi kalau mereka memulai terlebih dahulu,
tidak mengapa bagi kita untuk menjawabnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menjawab salam dari orang non-muslim? Di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa cukup dijawab dengan wa'alaikum. Sebagian ulama mengatakan seperti itu karena Nabi SAW menjawab salam orang-orang Yahudi dengan wa'alaikum. Sebagian lagi mengatakan jawab sebagaimana yang dia berikan. Kalau dia memberikan salam assalamualaikum, maka jawab wa'alaikumussalam. Lah, atas bagaimana dengan hadis Nabi? Kenapa Nabi SAW menjawab dengan wa'alaikum? Karena dahulu orang-orang Yahudi mereka memplesetkan salam. Ya, assalamualaikum itu mereka plesetkan dengan assamualaikum. Assamu dalam bahasa Arab artinya kematian. Kematian untuk dirimu wahai Muhammad. Tapi mereka mengucapkannya dengan samar-samar. Assalamualaikum. Kan mirip ya? Assalamualaikum, assalamualaikum. Mirip. Maka Nabi mengatakan wa'alaikum. Kalau kamu mendoakan kejelekan pada diriku, aku balas. Wa'alaikum juga kepada kalian. Nah, gitu. Makanya Nabi menjawabnya wa'alaikum. Tapi kalau ada orang kafir yang jelas dia mengucapkan assalamualaikum kepada kita, maka kita jawab wa'alaikumussalam. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk membalas salam sesuai dengan yang diberikan. Maka jawab wa'alaikumussalam. Sehingga ucapan wa'alaikumnya Nabi SAW kata para ulama itu adalah karena orang Yahudi dulu mereka suka menyamarkan salamnya dengan ucapan doa kejelekan assalamualaikum. Ya, dan inilah pendapat yang lebih kuat insyaallah bahwa boleh menjawab wa'alaikumussalam. Ya. Saya dulu ada orang nganter bingkisan lebaran ke rumah. Orang Chinese ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saya Chinese ya. Waalaikum saya jawab gitu ya. Ya akhirnya penyerahin itu kemudian keluar, terus saya cerita sama Pak tadi ada orang gini ngasih bingkisan lebaran. Terus Bapak cerita, oh, itu mu'alaf kata Bapak. Oh ternyata orang Islam ya. Jadi jawabnya waalaikumsalam harusnya. Ya. Tapi itu ada khilaf di kalangan para ulama ya, boleh bagi Anda untuk menjawab waalaikum saja atau waalaikumsalam ya, waalaikumsalam ya sebagaimana salam yang diberikan oleh dia. Kemudian adab yang ketujuh bahwa boleh mengucapkan salam ke majelis yang bercampur antara muslim dan non muslim. Jadi kalau ada orang non muslim, muslim dan non muslim, kita boleh mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita yang memulai. Jadi hadis larangan memulai salam itu kalau dia khusus orang Yahudi dan Nasrani yang kita hadapi. Tapi kalau di sana ada kaum muslimin, maka tidak mengapa kita memulai dengan ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada orang-orang non muslim ya, kita tidak perlu ikut-ikutan agama mereka ya. Kadang-kadang toleransi kita itu kebablasan. Untuk menunjukkan kita toleran itu sampai ucapan salam pun semua agama disampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhayana, om swastiastu ya. Salam kebajikan. Enggak perlu. Ya, cukup assalamualaikum kemudian untuk orang non muslim selamat pagi selesai. Atau salam sejahtera selesai. Enggak perlu kemudian mengucapkan ucapan yang khusus terhadap agama mereka. Itu toleransi yang kebablasan. Ya. Nanti kalau misalnya ada 10 agama, ya udah 10 salam nanti. Panjang banget ini pidatonya, nggak selesai ya. Jadi cukup kita dulu zaman Pak Harto ya. Zaman Pak Harto tuh biasanya buka pidato kenegaraan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ada videonya di mana? Tersebar ya. Di depan DPR itu beliau tiap tanggal 16 Agustus itu pidato pertanggungjawaban mandataris MPR. Bismillahirrahmanirrahim katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selesai. Kalau sekarang ini biar dikatakan toleran, udah namo buddhayana, om swastiastu, itu kan salam-salam khususnya mereka. Nggak boleh seorang muslim mengucapkan hal yang demikian. Sudah ada fatwa dari MUI Jawa Timur. Ya, MUI Jawa Timur sudah kasih fatwa yang demikian tidak diperbolehkan. Itu cukup.
Ya, bagi bapak-bapak yang mungkin jadi tokoh masyarakat, RT, RW atau bahkan kepala dusun ya, cukup assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Itu sudah mewakili tanpa harus mengucapkan salam khusus ya dalam ajaran agama mereka. Baik. Kemudian adab yang ke-8, ini boleh mengucapkan salam kepada orang yang sholat. Nah, jadi ketika ada orang yang sholat, boleh bagi kita untuk mengucapkan salam, assalamualaikum. Lantas bagaimana orang yang sholat menjawab salam? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi mengangkat tangannya seperti ini. Ketika itu beliau mengangkat tangannya, ya bagian punggungnya menghadap ke atas, kemudian telapak tangannya menghadap ke bawah. Assalamualaikum. Nah, dan waalaikumsalam, nggak ya, batal sholatnya ya. Tapi menjawab salam bagi orang yang sholat, dia mengangkat tangannya dengan memberikan isyarat. Kemudian yang ke-9, tidak boleh membalas salam saat di WC. Ya, ketika berada di WC nggak boleh menjawab salam, tapi tunggu selesaikan keluar baru kemudian membalas salamnya. Ketika di dalam WC tidak boleh membalas salam. Ya, apalagi sedang buang hajat ya, tidak boleh. Karena salam itu adalah ucapan doa. Kemudian yang ke-10, dibolehkan untuk menitipkan salam. Dahulu Jibril alaihissalam menitipkan salam kepada Aisyah, kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan dijawab, ada 2 cara menjawabnya. Yang pertama, menjawab sesuai dengan apa yang diucapkan. Ya. Jadi alaihi salam, ya. Alaihi salam, alaihi salam sebagaimana hadisnya Aisyah. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha diberi salam oleh Jibril yang dititipkan melalui Rasulullah, maka Aisyah menjawab alaihi salam warahmatullah. Alaihi salam warahmatullah. Atau juga bisa dalam riwayat yang lain dengan mengucapkan alaika wa alaihi salam. Jadi kita membalas salamnya itu kepada 2 orang, kepada orang yang menyampaikan salam ya, dan orang yang memberi salam. Ada kurirnya itu diberikan ucapan salam, orang yang menyampaikan salam aslinya juga diberikan salam, maka dijawab dengan alaika wa alaihi salam. Baik, inilah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, beberapa adab-adab yang berkenaan dengan memberikan salam ya. Maka hendaknya kita amalkan ya, saling memberikan salam, karena ini akan memperkokoh persatuan kita sebagai muslim ya, memperkokoh persatuan kita sebagai orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi di awal pelajaran, ya, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku kabarkan, aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai, maka tebarkanlah salam di antara kalian. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kemudian kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh juga, ya, boleh juga. Nabi SAW itu ketika mengirimkan surat kepada orang-orang non-Muslim, beliau menggunakan redaksi itu. Seperti dalam hadis Sahih Al-Bukhari, ya, ketika beliau mengirimkan surat kepada Heraklius, Kaisar Romawi, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqla adhimir Rum, assalamu ala manittaba al-huda. Keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Sehingga tidak mengapa kita mengucapkan hal yang demikian. Tapi tentu itu bukan kepada orang Nasrani dan Yahudi, tapi kepada orang yang mengikuti petunjuk. Artinya apa?
kalian akan mendapatkan keselamatan ini dengan syarat. Syaratnya apa? Kalian menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pertanyaannya, boleh nggak kita mengucapkan salam seperti itu kepada orang non muslim atau menjawab salam mereka dengan ucapan seperti itu? Jawabannya diperbolehkan. Tapi ingat, pada hakikatnya itu adalah penjawaban salam yang bersyarat. Anda akan mendapatkan keselamatan kapan? Kalau mengikuti petunjuk ya Islam atau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu. Ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan Bapak dan Ibu. Ya, silakan Pak Junwas. Antara menjawab salam dari orang kafir. Ya. Antara menjawab dengan waalaikum dengan menjawab seperti yang diucapkan. Ini pendapatnya lebih sorry lebih rojih ya mana? Menjawab sesuai dengan, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah merojihkan kita menjawab sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Artinya kalau memang dia jelas bukan mendoakan assalamualaikum seperti orang Yahudi, maka kembali kepada hukum asal, jawab dengan yang semisal. Karena Nabi menjawab waalaikum itu ada ilahnya, ada sebabnya. Kenapa beliau menjawab waalaikum? Karena orang-orang Yahudi yang suka memplesetkan salam menjadi assalamualaikum. Nah, ketika tidak ada lagi ilah ini, penyebab ini, ya, di mana orang itu mengucapkan salamnya dengan jelas assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat aurudduha, atau balaslah dengan yang semisal. Ini yang lebih kuat insyaallah. Ya. Tapi apakah boleh mendoakan keselamatan buat orang kafir? Kita bukan mendoakan keselamatan, tapi membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, jadi ketika mereka mengucapkan salam kepada kita, ya, doa kebaikan, maka kita jawab. Ya, kita karena ini ada sebabnya. Kenapa mereka kita balas seperti itu? Karena apa? Karena mereka mengucapkan doa keselamatan bagi kita, maka kita balas dengan waalaikumsalam. Ini min bab membalas kebaikan dengan kebaikan, bukan mendoakan keselamatan dengan keyakinan mereka akan mendapatkan keselamatan, tidak. Tapi min bab membalas kebaikan dengan kebaikan yang semisal. Itu dengan mengucapkan waalaikum saja, itu kan sama sebenarnya. Itu kan juga membalas kebaikan. Artinya kalau jenengan memilih pendapat yang pertama, membalas dengan waalaikum, itu sama juga, mendoakan juga itu. Artinya membalas juga dengan yang semisal, ya. Cuma apakah ada lafaz salamnya atau tidak, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi pada hakikatnya dua-duanya itu membalas kebaikan, sama-sama membalas kebaikan dengan yang semisal. Ya, wallahu taala a'lam. Cuma yang semisal ini yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah yang semisal itu cukup dengan ucapan waalaikum atau dengan waalaikumsalam. Ya. Wallahu taala a'lam. Ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang suka menyebarkan salam, ya. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu masuk ke kota Madinah, ya, ajaran beliau yang terekam oleh sahabat Abdullah bin Salam. Ada orang Yahudi dahulu namanya Abdullah bin Salam, kemudian masuk Islam. Ya, beliau ada di antara ajaran Nabi yang terekam, ya, saat Nabi pertama kali masuk ke dalam kota Madinah itu adalah adalah mengucapkan salam, ya. Wa tut'imut ta'am, ya, kata Nabi SAW, kalian wa tuqri'us salam, kalian mengucapkan salam, kalian memberikan makan kepada orang-orang miskin, wa taqumul lail wa nasun niyam, dan kemudian kalian salat malam dalam keadaan orang-orang sudah tertidur, ya. Tadkhulul jannata bis salam, maka kalian akan masuk ke dalam surga, ya, dengan keselamatan. Artinya dengan termasuk menyebarkan salam ini merupakan sebab orang itu masuk ke dalam surga. Maka jangan pelit kita dalam mengucapkan salam kepada saudara kita. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang adab-adab ketika bersin. Masya Allah, ya. Ini sudah mulai musim hujan, banyak yang bersin, ya. Insyaallah kita bahas adab-adab bersin di pertemuan yang akan datang. Bismillah taala. Nakif ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.